Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Di weekend kami hari ini, aku pagi harinya masak dulu ya. Jadi kami hari ini ada rencana mau pergi ke bengkel karena mobil sudah waktunya untuk diservis. Aku mau masak yang praktis dan simple aja. Pertama ini mau masak sayur oyong. Jadi pertama aku orak-arik telur dulu, kemudian kita tumis bawang putih. Setelah itu kita akan campurkan jadi satu dengan telur yang pertama tadi kita orak-arik ya. Kemudian kita masukkan air dan setelah itu kita masukkan oyong yang sudah kita potong-potong. Di sini aku pakai 3 buah yang ukurannya nggak terlalu besar ya. Lalu kita akan masak sampai oyongnya ini matang. Setelah dirasa oyongnya sudah cukup matang, kita masukkan tomat, garam, gula, dan juga kaldu jamur. Karena aku cuma punya stok tomat cherry, jadi aku pakai itu ya. Dan ini pun udah jadi, udah siap untuk dihidangkan. Ini adalah masakan pertama dan kita akan siap-siap untuk masakan kedua. Ini masaknya cukup simpel ya. Biasanya aku kalau untuk oyong itu dicampurkan dengan soun atau bihun, tapi kalau untuk kali ini masaknya agak beda. Berikutnya ini aku mau masak semur ayam. Aku pakai resepnya dari Cik Sander ya atau Cik Jun. Pertama, kita goreng kentang setengah matang, begitu juga dengan ayam. Nah, ayamnya aku hanya pakai 300 gram aja atau sekitar 400 gram. Aku nggak ngitung sih ya, hanya dikira-kira aja. Tapi yang jelas ini nggak terlalu banyak. Dan aku pakainya fillet semua. Kemudian kita akan goreng sampai dia setengah matang, angkat lalu kita sisihkan. Kemudian kita akan haluskan bumbu halusnya. Di sini aku hanya pakai bawang merah dan bawang putih. Kita haluskan sampai dia halus ya. Ini nggak harus pakai blender ya teman-teman, bisa pakai ulekan juga. Kemudian kita tumis hingga nanti dia akan harum. Nah, karena tadi itu kan aku campur dengan air, jadi ini aku masak duluan tanpa minyak supaya dia airnya itu agak susut. Kemudian setelah itu baru kita masukkan minyak sayur secukupnya. Kita tumis sebentar, baru setelah itu kita masukkan kayu manis, lalu cabai merah keriting. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa ya cabenya. Lalu masukkan tomat. Betulnya yang dipakai itu adalah tomat merah ya, tapi karena aku nggak punya, ya aku pakai aja stok hijau ini. Kemudian kita masukkan lada bubuk, pala bubuk juga. Kalau nggak punya pala bubuk bisa dipakaikan pala biasa ya teman-teman, buah pala, kemudian ditumbuk. Lalu setelah itu kita akan tumis hingga harum. Kemudian setelahnya kita masukkan ayam yang tadi kita sudah goreng setengah matang itu ya. Kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Setelahnya kita masukkan air, ini disesuaikan saja dengan selera ya. Kalau nggak suka yang terlalu pekat, untuk airnya boleh agak lumayan banyak ya. Nah, karena aku punya stok tahu nih di kulkas, jadi aku pakai stok tahu teman-teman. Soalnya udah beberapa hari, jadi daripada mubazir atau nanti keburu rusak, lebih baik aku campurkan aja. Kemudian kita bumbui ya, kita masukkan garam, gula, dan juga kaldu jamur. Kemudian setelah itu kita akan masukkan kecap asin. Nah, untuk kecap asin di sini aku lagi suka pakai merek Likumki, karena menurut aku rasanya cukup enak ya. Setelahnya kita masukkan kecap manis. Nah, ini sesuai selera aja. Di sini aku pakai sekitar 4 sendok makan. Tapi balik lagi teman-teman, sesuai dengan selera masing-masing. 4 sendok makan itu menurut aku warnanya udah cukup pekat dan juga udah cukup manis ya. Kemudian kita masukkan kentang yang tadi sudah kita goreng setengah matang. Kita campur rata, setelah itu kita tunggu hingga ayam dan kentangnya matang ya.
semur ayam kentang tahunya pun sudah jadi, sudah siap untuk disajikan. Nah, di sini aku airnya kayaknya agak kurang ya. Nah, kalau buat teman-teman nih yang suka berkuah banyak, itu bisa ditambahin aja sendiri ya untuk takaran airnya. Makanan udah siap teman-teman. Setelah itu kami makan dulu ya sebelum berangkat. Jadi memang ini udah kebiasaan banget dari dulu. Kalau mau berangkat kemana-mana itu pasti kami biasanya makan dulu atau bawa bekal. Oke, hari udah mulai siang nih teman-teman. Jadi sekarang kita udah sampai di bengkelnya. Kami pergi ke daerah bengkel yang masih di daerah Depok ya. Dan kemudian di bengkelnya itu dapat voucher yang bisa ditukarkan minuman gratis dan juga dapat muffin. Dan di sana lumayan sepi ya teman-teman, karena kita juga datangnya udah agak siang nih menjelang sore. Jadi udah nggak ada orang. Nah, kalau bisa dilihat situ hanya ada 2 orang selain kami, dan itu pun mereka nggak terlalu deket banget ya posisinya, kita juga pakai masker. Dan ini adalah minumannya. Jadi buat minumannya gitu kita bisa pilih ya. Aku pilih leciti. Sementara untuk suamiku itu dia pilihnya itu green tea ice. Itu rasanya lumayan enak ya. Dan mereka juga jual ya. Jadi kalau misalkan kita mau nambah nih, kalau misalkan nunggunya kelamaan, itu kita boleh pesen makanan atau minuman juga di tempat ini. Kami nggak terlalu lama ya teman-teman di sini, karena lokasi dari bengkelnya ini itu tuh deket sama salah satu mall yang ada di Depok, yaitu Margo City. Jadi ini kami jalan ke arah mall itu. Sekalian mau coba cuci mata lah ya. Nah, ini udah jalan masuk menuju mallnya ya teman-teman. Mall ini itu sudah mengalami perubahan yang lumayan signifikan ya menurut aku dalam 2 tahun ini, atau setidaknya selama masa pandemi. Nanti aku ceritain lebih lanjut ya. Untuk pertama kali masuk ke dalamnya, ini kita harus scan barcode dulu ya dari Peduli Lindungi. Baru kemudian nanti kita masuk ke dalam itu ngantri dan kita akan dicek suhunya. Ini kami udah di dalam nih teman-teman, kondisinya cukup lumayan rame ya. Tapi bisa dilihat di sini kalau sesungguhnya tuh nggak terlalu yang rame sampai membludak banget, padahal ini weekend. Jadi dulu tuh ya kalau di tempat kita jalan ini itu rame banget, sekarang itu enggak, jadi banyak tenan yang kosong. Kemudian dikarenakan ada Uniqlo, ini kayaknya baru buka ya teman-teman, aku kurang tahu juga sih. Tapi yang jelas baru kali ini aku lihat ada Uniqlo di Margo City, karena sebelumnya nggak ada. Dulu kami kalau mau ke Uniqlo itu harus jalan ke salah satu mall yang ada di Jakarta. Dan ini anak aku senang banget. Ini senang bukan karena mau dibeliin baju atau apa ya teman-teman, tapi dia itu senang karena dia ngeliatin ada banyak kaca yang bisa dia pakai untuk dance. Jadi selama ini kalau dia ngeliat di YouTube, itu kan ada banyak dancer-dancer yang mereka itu akan latihannya itu sambil ngeliat kaca. Nah, jadi buat dia itu adalah seperti itu. Ini kita cuci mata aja ya teman-teman di sini. Aku nggak belanja apapun karena memang kami nggak terlalu butuh-butuh banget ya. Jadi ini hiburan banget ya buat aku dan suami ngeliatin tingkah anak aku yang seperti ini. Dan dia akan seperti ini setiap kali dia ngelihat kaca di sana. Lihatlah, aduh ya ampun ya. Ini betul-betul buat terpingkal-pingkal, dan kalau aku tanya, kamu ngapain? Dia bilang ini aku lagi dancing. Namanya anak-anak ya teman-teman. Ini sebenarnya ya kita kesini itu karena aku juga pengen beliin celana untuk suami. Dulu kita pernah beli celana di Uniqlo yang ada di Jakarta dan dia suka. Cuma karena udah lama ya teman-teman, udah 6 tahunan nih nggak belanja emang. Jadi kita pergi lagi ke sini. Dia masih pengen coba nyari celana untuk model yang mirip lah setidaknya sama yang dulu pernah dia beli. Tapi ternyata nggak ketemu. Jadinya kita pulang tanpa belanja apapun di sini, cuma sekedar cuci mata aja.
Dan ini lagi mau coba ngelihat nih ke bagian yang untuk anak. Siapa tahu ada yang cocok buat anak aku, tapi lagi-lagi nggak ada yang cocok. Ya harganya lumayan ya teman-teman kalau untuk Uniqlo ini menurut aku. Tapi kalau untuk mutu ya memang dia emang bermutu ya. Kayak aku inget aku tuh beli jaket ya untuk cewek itu 6 atau 7 tahun yang lalu dan sampai sekarang itu masih bagus. Kemeja-kemeja suami aku juga sampai sekarang juga masih cukup bagus ya. Dan sekitar 2 tahun yang lalu itu aku juga beliin jaket untuk anak aku dan itu bagus banget. Jadi belanja di Uniqlo ini juga sebenarnya worth it ya teman-teman, karena mutunya bagus jadi pastinya dia itu bisa bertahan cukup lama. Aku nggak belanjain apa-apa untuk anak aku karena memang kemarin itu aku juga baru beliin dia baju tidur online ya, dan bajunya itu juga bisa dipakai buat keluar. Jadi memang kita membiasakan nggak membeli pakaian terlalu sering karena kita juga berusaha untuk menghindari fast fashion ya teman-teman. Nah jadi nggak jadilah aku beli itu baju dress ini untuk anak aku, walaupun terlihatnya lucu pasti ya untuk anak aku dipakai. Tapi karena memang kita masih punya stoknya dan aku juga udah ngeluarin pakaian kemarin gitu ya untuk dibagikan kepada tetangga sesuai dengan jumlah pakaian baru nih yang kita beli. Jadi kita memutuskan untuk berkata tidak untuk membeli pakaian. Maksudku untuk membeli pakaian baru lagi. Jadi kami memutuskan untuk memakai stok yang ada di rumah aja. Kalau memang sudah jelek baru nanti kita akan ganti dengan yang baru. Jadi membeli sesuatu bukan karena keinginan tetapi kebutuhan. Dan ini ya teman-teman, balik lagi nih, lihatlah gayanya anak aku. Dia memang bener-bener menari gitu ya di sana tuh, ngeliatin kaca tuh dia joget-joget aja. Dan ini tuh aku sempat tanya ya ke dia, kamu joget-joget emang kamu nggak malu? Enggak tuh, aku nggak malu, aku happy. Aku bersyukur banget anak aku cukup happy hanya dengan berjoget-joget aja di kaca seperti ini. Dan dia tidak meminta pakaian baru. Untuk Uniqlo yang ada di Depok ini, yang di Margo City, menurut aku nggak terlalu besar banget ya. Masih jauh lebih besar untuk yang ada di Mall Lotte Jakarta yang di Kuningan. Tapi ini pun juga sebenarnya udah bersyukur ya, karena akhirnya Uniqlo bisa masuk ke Depok. Jadi kalau misalkan mau cuci mata sekali-sekali gitu ya, boleh lah ya. Dan semoga pandemi ini benar-benar berakhir dan hanya menjadi endemi ya teman-teman, karena juga udah 2 tahun, udah lumayan lama banget ya. Jadi ya kita doakan bersama ya, semoga ini menjadi endemi dan bisa berangsur pulih nih teman-teman. Karena jujur ya, aku ngeliatin di sini banyak sekali tenan yang kosong. Nah ini setelah dari situ kita lanjut ke Mako. Nah Mako ini dulu setahu aku dia adalah Bretok, tapi sekarang Bretok itu dia udah gak ada lagi di Margo City dan dia digantikan dengan Mako. Nah Mako ini sendiri dia itu jadi satu tempat teman-teman dengan Jeko. Aku nggak tahu ya, mungkin mereka masih satu manajemen karena Bretok dan Jeko itu kan juga sebenarnya pemiliknya sama ya, sama-sama Joni Andrean. Nah ini kita lagi milih-milihin rotinya nih teman-teman, ada cakes juga ya sama sih ya kayak Bretok. Sempat tanya sih, katanya emang si Mako ini adalah penggantinya Bretok. Nggak tahu lah ya, mungkin ganti nama aja atau ganti manajemen, nggak ngerti juga sih. Dan ini sebenarnya di sebelah ini tuh memang ada si Jeko itu, tapi ini tuh penuh banget ya teman-teman di tempat yang Jeko-nya itu. Dan antrian di Jeko itu parah banget, bahkan lebih parah daripada di Mako. Nah kalau di Mako ini kita nggak ngantri sama sekali, begitu selesai ini langsung bayar. Sementara kalau yang di Jeko-nya di sebelah itu tuh udah antriannya panjang dan juga udah banyak banget stok yang habis.
Ini kita udah turun lagi ya teman-teman ke lantai dasar. Tadi itu kita udah muter-muter nih sampai 3 lantai. Mall ini hanya 3 lantai ya teman-teman. Karena memang di Depok itu nggak boleh bangun mall yang tinggi-tinggi gitu setahu aku. Dan ini kita lagi iseng-iseng aja nih cuci mata. Kemudian kita udah balik lagi teman-teman ke tempat bengkelnya. Karena bengkelnya itu udah mau tutup. Jadi kita memang harus cepat-cepat segera balik ke daerah bengkelnya. Jadi mobil kita udah selesai dicuci dan udah siap deh untuk kita bawa pulang. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir ya teman-teman. Ketemu lagi di video lainnya. Bye.